Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang membacanya merupakan ibadah. Seorang muslim yang membaca Al-Quran dijanjikan akan mendapatkan pahala meskipun dia tidak mengetahui atau memahami arti dan maknanya sekalipun. Bahkan seorang muslim yang hanya mendengarkan bacaan Al-Quran pun tetap dicatat sebagai ibadah dan akan memperoleh pahala. Begitu besarnya manfaat membaca Al-Quran, sehingga amaliyah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara rutin oleh umat Islam, baik anak-anak, remaja, dan lebih-lebih orang tua. Membaca Al-Quran dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saling menyimak atau simaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 29-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dikutip dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi, pahala yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tersebut menunjukkan bahwa pahala yang dimaksudkan khusus untuk orang yang membaca Al-Quran. Adapun pahala bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka kepastian pahalanya hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi seseorang yang diam menyimak bacaan Al-Quran serta mengamalkan kandungannya, maka semoga dia memperoleh kebaikan yang banyak. Belakangan perkembangan teknologi terus berpacu dengan waktu. Umat Islam bisa membaca Al-Quran melalui HP, tablet, laptop, ataupun komputer. Namun HP adalah pilihan yang lebih sering diambil. Dengan adanya teknologi yang mempermudah ini, kita tidak harus membaca mushaf jika bepergian. Bisa disebut sebagai Al-Quran digital. Lalu bagaimana hukum membaca Al-Quran melalui HP? Ulama menyepakati bahwa hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Lantas pahalanya bagaimana? Menurut penjelasan Dr. Quraish Shihab dalam salah satu tayangan di channel YouTube Najwa Shihab, penulis tafsir Al-Misbah itu menyatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suara dan bukan dalam tulisan. Nabi Muhammad yang kemudian meminta para sahabat untuk menulis wahyu-wahyu Al-Quran tersebut. Saat ditulis pertama kali Al-Quran tidak pakai baris, lalu kemudian berkembang diberi baris, dan berkembang lagi diperindah. Dari tulisan-tulisan oleh sahabat Nabi itu, Al-Quran berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, mulai dari piringan hitam, kaset video, hingga aplikasi di telepon genggam atau HP. Semua itu selama bacaannya benar, maka tidak dipermasalahkan. Apakah dengan melalui kaset mendengarnya melalui HP atau handphone, dan lain sebagainya, sama saja pahalanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yufid TV yang menyebut tidak ada dalil yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf lebih besar pahalanya dibanding lewat HP. Karena Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan siapa yang membaca Al-Quran maka setiap hurufnya ditulis 10 kali lipat pahala. Tidak disebutkan membacanya dari mana atau dengan media apa, yang penting pokoknya membaca Al-Quran. Mengutip penjelasan Ustaz Abdul Somad alias UAS dalam satu videonya di kanal YouTube Ustaz Abdul Somad Official, disampaikan
bahwa pahala baca Al-Quran bukan dilihat di mana ayat-ayat suci ini dibaca, melainkan dari lafal yang diucapkan di mulut dan di hati. Lebih lanjut, UAS menerangkan bagaimana pahala baca Al-Quran itu dilihat melalui mulut dan hati. Melalui mulut yang dilihat adalah lafal ucapan yang fasih, ada tahsil dan tajwid. Sementara melalui hati, orang yang membaca Al-Quran itu adalah keikhlasannya. Mulut fasih, tahsil, tajwid, hati ikhlas, walaupun dibaca di pelepah kurma pun sama saja pahalanya. Maka dari itu, pahala yang didapat bukan dilihat di mana Al-Quran dibaca, tapi dilihat dari lafal ucapan yang keluar dari mulut dan keikhlasan hatinya saat membaca. Sebab pada masa-masa sahabat Rasulullah SAW bahkan belum ada mushaf Al-Quran yang dicetak seperti pada zaman sekarang ini. Dulu Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di tulang unta, di batu lepes, dan lain-lain. Jadi Quran ditulis di atas kertas, di batu lepes, di tulang unta, di pelepah kurma. Yang dilihat bukan dibaca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Justru dengan adanya aplikasi Al-Quran di HP, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Karena saat ini kita tidak bisa lepas dari HP, bahkan HP selalu kita bawa kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.